Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Iis. Ya, sebelumnya saya kedatangan saya ke sini mau minta izin ke Bapak mau wawancara untuk penyelesaian tugas saya selaku calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Pahang. Jadi salah satu tugas kami itu yaitu untuk mewawancarai kepala sekolah, yaitu tugas modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi apakah saya boleh mewawancarai Bapak? Ya, boleh, saya bersedia. Ya, di sini nanti akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan pada Bapak terkait permasalahan tentang pengambilan keputusan di sekolah, yaitu terkait dengan dilema etika dan dan bujukan moral. Jadi yang pertama yaitu selama ini kan banyak permasalahan yang terjadi di sekolah tentunya Pak ya. Nah, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus tersebut, apakah itu merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, kalau dilema etika itu biasanya berkaitan dengan benar dan benar ya. Ya. Nah, tapi kalau tadi bujukan moral itu biasanya sudah masuk ke benar dan salah ya. Jadi ada ranah hukum di sana. Jadi kedua itulah yang membedakan saya dalam pengambilan keputusan dalam sebuah masalah. Ya, berarti diidentifikasi berdasarkan benar dan benar atau benar dan salah, Pak ya. Kemudian yang kedua Pak, bagaimana Bapak menjalankan atau mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Biasanya saya melihat dulu dari sudut pandang nilai-nilai apa yang saling bertentangan. Namun apabila nilai itu sama-sama nilai kebajikan, kemudian kita harus melihat siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam masalah ini. Kemudian itu cara berpikir kita itu dalam proses atau pada basis akhir. Kemudian kita melihat dalam fakta yang relevan dengan kasus tersebut. Itu kemudian keputusan yang terbaik untuk semuanya. Ya. Berarti identifikasi masalah dulu ya Pak, latar belakangnya, fakta-faktanya seperti apa, baru nanti didiskusikan dan direfleksi hasil dari pengambilan keputusannya tadi. Iya, betul Bu. Yang keenam Pak, apakah Bapak memiliki sebuah katakanlah atau jadwal dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika, atau Bapak menyelesaikan secara langsung atau memang ada jadwal tersendiri dalam penyelesaian suatu kasus dilema etika? Ya, kalau terkait jadwal sepertinya itu lebih ke situasional saja. Namun yang paling terpenting dalam pengambilan keputusan tadi adalah prosedurnya tadi Bu Is. Dari kita harus melihat nilai-nilai apa saja yang bertentangan dengan nilai kebajikan kita. Kemudian ada siapa saja pihak-pihak yang terkait, kemudian bagaimana fakta-fakta yang dapat kita kumpulkan dari pihak-pihak tersebut sampai akhirnya nanti kita bisa mengambil keputusan dan melakukan refleksi serta evaluasi. Berarti selanjutnya yang ketujuh Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam menyelesaikan mengambil keputusan dari kasus-kasus dilema etika ini? Ya, tentu faktor-faktor tadi yang pertama adalah nilai kebajikan Bu Iis. Jadi kita berdasarkan pedoman nilai kebajikan kita, baik nilai moral, nilai yang berlaku dalam adat istiadat, masyarakat, agama, asusila, semuanya itu kita pegang. Apalagi kita sebagai seorang guru ada kode etik di situ. Kemudian setelah nilai-nilai tersebut baru kita ambil komunikasikan, adanya komunikasi, adanya relasi, sehingga nanti terjalinlah kolaborasi dengan pihak-pihak yang terkait di dalam itu. Nanti baru kita sesuai prosedur dan harus ada nilai-nilai tadi yang harus kita pedomani untuk pengambilan keputusan tadi Pak ya. Dan yang terakhir Pak, ini dari semua yang telah disampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang Bapak dapatkan dari selama ini Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan ini? Apa yang sudah saya dapatkan tentu banyak sekali Bu Is, baik terkait pembelajaran maupun pengalaman. Ada
dasarnya kita tidak bisa mengambil keputusan itu secara sepihak atau mungkin ya dalam suatu situasional yang seperti dalam kondisi marah, Ya. dalam kondisi kita terburu-buru. Tapi harus kita dalam kondisi yang lebih tenang untuk diri kita terlebih dahulu. Kita harus ada namanya manajemen diri, ada kesadaran diri, dan juga sampai kita bisa manajemen sosial kita, karena bagaimanapun ada pihak-pihak di dalam situ yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Sehingga pengambilan keputusan itu tidak didasarkan dalam rasa emosional yang sedang marah, sedang sedih, atau kita lebih condong ke satu pihak, tapi memang nilai-nilai tersebut berdasarkan dengan nilai-nilai kebajikan yang kita yakini bersama. Ya, luar biasa sekali Pak. Banyak sekali yang saya dapatkan dari perbincangan kita ini. Terima kasih sudah membantu saya dan memberikan pengalaman juga bagi saya untuk bertanya bagaimana untuk pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Is. Ya Bu Ira, terima kasih karena pada pagi hari ini saya sudah diberi kesempatan untuk hadir di sini. Jadi tujuan saya ke sini yaitu untuk mewawancarai Ibu. Boleh Bu? Boleh. Ya. Pertanyaan pertama yaitu selama ini bagaimana Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus, kan biasanya banyak terjadi ya Bu di sekolah-sekolah itu permasalahan-permasalahan. Bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi dan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau wujudan moral itu? Bagaimana cara Ibu mengidentifikasinya? Yang jelasnya kebetulan saya baru, tapi pas datang ke sini langsung menemui masalah gitu ya. Ada-ada aja masalahnya dan kebetulan ada laporan juga dari guru mengatakan bahwa ada permasalahan yang lama dan belum juga selesai permasalahannya. Akhirnya saya terjun langsung ke lapangan. Saya mengenali dulu di mana guru-guru yang memiliki permasalahan tersebut. Otomatis kita mengetahui dulu, mencari tahu dulu ya latar belakang permasalahannya itu seperti apa. Terus nanti baru akan dilaksanakan tindak lanjutnya. Jadi dimasukkan ya, jadi dikelompokkan ini termasuk dilema etika atau rujukan moral. Berarti selanjutnya yang nomor 2 Bu, selama ini Ibu mengambilkan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan tadi yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan itu? Seperti tadi ya, karena setelah terjun langsung kita mencari latar belakang permasalahannya apa, akhirnya nanti kita diskusikan bagaimana permasalahannya ya. Yang jelasnya dengan diskusi kita tahu gitu kan permasalahannya seperti apa, bagaimana penyelesaiannya gitu. Ya, berarti diidentifikasi dulu Bu ya, diidentifikasi, baru didiskusikan, baru tentukan keputusan apa yang akan diambil. Ya, selanjutnya yang nomor 6, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal dalam menyelesaikan suatu kasus dilema etika ini? Dan atau Ibu langsung menyelesaikannya secara langsung atau memang terjadwal, ada prosedur tersendiri? Sebenarnya kalau di sekolah ini kita memang setiap bulan itu ada pertemuan gitu ya untuk membahas apa aja problem-problem yang ada di sekolah. Tetapi kalau seandainya itu urgent gitu ya, memang harus segera diselesaikan, penting. Jadi nanti akan langsung diselesaikan agar tidak berlarut-larut, takutnya menimbulkan masalah-masalah baru nanti. Ya, berarti harus lihat situasi ya, benar. Situasinya kalau memang butuh waktu untuk penyelesaiannya, maka disesuaikan. Kalau langsung ya memang harus disegerakan berarti Bu ya. Oke Bu, yang 7, adakah orang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Ibu atau membantu Ibu dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi tadi? Orang yang membantu di sini kita juga saling kolaborasi tadi, berkolaborasi dengan guru-guru yang lain juga, karena ini keputusan untuk sekolah itu kan tidak bisa sendiri kita sendiri yang menyelesaikan. Otomatis kita harus melihat juga pandangan-pandangan yang lain sebagai bentuk perbandingan atau acuan kita juga. Harus ada kolaborasi, tidak mentang-mentang kita sebagai yang terakhir Bu, dari semua hal yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu ambil ketika Ibu dari pengalaman Ibu selama ini setelah mengambil keputusan itu?
Yang jelasnya pengambilan keputusan itu harus kita identifikasi terlebih dahulu ya. Terus Iya. kita mengetahui latar belakangnya seperti apa, terus penyelesaian juga kita harus berdiskusi dan kita usahakan keputusan yang kita ambil itu menguntungkan untuk Menguntungkan semuanya, gitu. Untuk kebaikan sekolah. Berarti bisa saya simpulkan Bu, bahwasanya dalam mengambil keputusan yang Ibu sudah laksanakan itu memang harus ada pertimbangan, tidak bisa terburu-buru Bu ya. Harus melibatkan pihak-pihak terkait tadi, juga harus benar-benar dilihat latar belakangnya seperti apa. Kemudian juga nanti di akhir juga dari keputusan harus Iya, dievaluasi. dievaluasi.